datang di webinar Trust Jakarta from Zero to Hero. Wah, ini aku udah lihat banyak banget ya dari kalian yang udah datang. Kalau kalian tidak berhalangan, boleh dong kita open cam. Biar kita bisa saling melihat wajah masing-masing nih. Kalau kalian juga udah dapat virtual background-nya, boleh juga dipakai ya guys. Ayo kita open cam, kita saling sapa nih guys. Gimana kabar kalian pagi hari ini? Boleh nih, kalau yang lagi semangat, yang udah hadir, udah siap banget dengerin webinar kita hari ini, bisa tulis di chat box nih, semangat, saya semangat kak, hadir kak. Ayo boleh nih, kita lihat nih siapa aja yang udah siap untuk dengerin. Waduh, ini kita ada kehadiran speaker kita, langsung semangat banget nih guys. Speaker kita aja udah semangat sekali ya. Wah, hadir dong Kak, semangat. Wah, mantap guys, hebat sekali kalian. Oke guys, langsung aja ya. Pertama, perkenalkan, saya Darlin Natania. Hari ini akan menjadi MC kalian untuk webinar ini. Nah, mungkin bagi kalian yang bingung nih ya, Trust itu apa sih sebenarnya? Kenapa tiba-tiba adain webinar? Siapa tuh Trust? Nah, mungkin aku perkenalin sedikit ya. Trust sendiri adalah sebuah komunitas yang bisa membangun kalian, para mahasiswa, dalam hal pendidikan dan juga karakter, agar kalian bisa jadi mahasiswa-mahasiswa yang unggul. Nah, kita kan dari Trust Jakarta kan ya, tapi Trust Jakarta itu hanya sebagian kecil dari Trust Indonesia, yang dimana artinya Trust itu bukan hanya ada di Jakarta, jadi kalau kalian nanti lanjut kuliah di kota lain, kalian juga bisa ketemu sama Trust loh. Oke teman-teman, nah hari ini kita mau ngapain aja sih? Kalau kalian udah lihat posternya nih, kalian pasti tahu hari ini kita akan ada talk show dengan Peter Shearer selaku founder dari Wahyu Group. Nah, selain ada talk show dengan Kak Peter, kita juga akan ada presentasi satu program menarik dari Trust Jakarta. Nah, programnya apa itu? Ditunggu nanti ya teman-teman, yang pasti programnya ini berguna bagi kehidupan kalian sebagai mahasiswa. Nah, terakhir kita juga akan ada ini nih, pengumuman giveaway. Bagi kalian yang udah lihat Instagram Trust kemarin malam, dan juga udah ikutin ya Instagram Trust sama berapa minggu yang terakhir, kalian pasti tahu dong bahwa sudah terjadi giveaway. Kita udah buka giveaway buat kalian, di mana hadiahnya adalah wireless Bluetooth earbuds. Nah, itu akan diumumin hari ini. Jadi bagi kalian yang udah pernah ikut giveaway-nya, stay tune sampai akhir ya, karena kita akan mengumumkan pemenang giveaway-nya. Nah, oke teman-teman, sepertinya kita bisa langsung mulai ya, pasti udah nggak sabar nih untuk ketemu Kak Peternya. Langsung aja, mungkin saya undang dulu Kak Kenny untuk memimpin doa pembuka. Untuk Kak Kenny, waktu dan tempat dipersilahkan. Thank you, Buat Darlin. Suara saya kedengaran? Dengar, Kak. Dengar ya? Oke, baik. Mari kita sama-sama, kita satukan hati, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan, acara ini ada juga adalah karena seizin dari Dikau. Tuhan, kami berdoa supaya apa yang dibahas hari ini oleh narasumber kami bisa memberikan manfaat buat adik-adik, buat semua mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga berdoa Engkau, Tuhan, jaga, kuduskan, Tuhan, koneksi internet yang digunakan di setiap partisipan, sehingga kami tidak ada halangan, kami bisa mendengarkan dengan baik, sehingga kami juga bisa mendapatkan manfaat yang baik. Tuhan, kami berdoa, kami serahkan setiap partisipan dimanapun adik-adik kami berada. Kiranya Tuhan Engkau memberkati acara ini dari awal hingga akhir. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, saya kembalikan ke Darlin. Baik, terima kasih Kak Kenny atas doa pembukanya. Nah, sekarang guys, kita langsung aja ke inti acara kita pagi hari ini. Nah, untuk menjalankan sesi talk show, hari ini kita ditemani oleh satu teman saya, yaitu Joy, itu mahasiswa dari Universitas Tarumanegara semester 6 jurusan Ilmu Komunikasi, yang akan memandu acara talk show kita hari ini dengan Kak Peter Shearer, founder of Wahyu Group. Langsung saja untuk Joy, boleh memulai sesi talk show kita. Halo semuanya, terima kasih MC kita, Darlin.
telah memberikan kesempatan untuk kita memulai talk show kita pada kesempatan kali ini. Tentunya yang kita tunggu-tunggu, langsung aja kita undang Kak Peter. Oke, Kak Peter bisa langsung dipin ya teman-teman. Oke, nih aku udah bersama Kak Peter nih di sebelah aku nih Kak. Halo Joy. Halo Kak, apa kabar Kak? Puji Tuhan baik. Halo, apa kabar semuanya? Semangat pagi. Iya, semangat pagi. Oke nih, sebelum saya memulai pertanyaan Kak, saya mengucapkan banyak terima kasih telah bersedia untuk menjadi speaker kita di Trust tentunya. Sama-sama, terima kasih udah mengundang saya di acara Trust pagi hari ini. Wah, saya kaget juga ya, partisipannya banyak banget, ada 118. Wah, keren banget ini. Oh iya, tentunya dari kerja keras panitia semua bisa mengundang ya banyak teman-teman. Tapi tentunya kita berharap ya Kak, dengan pembicaraan kita kali ini banyak sekali teman-teman kita yang termotivasi untuk menjadi hero-hero next berikutnya gitu ya, Kak Peter berikutnya gitu. Amin. Oke nih Kak. Baik, Kak Peter, tema kita pada kesempatan kali ini kan adalah from zero to hero, dari nol, dari bukan siapa-siapa menjadi seorang hero. Nah, menurut kakak sendiri itu definisi hero itu apa sih Kak? Wah, sebenarnya saya juga belum menjadi hero sebenarnya. Tapi kalau misalnya ditanya definisi hero menurut saya pribadi ya, ini pandangan saya pribadi ya Joy ya. Hero itu adalah seseorang yang rela berkorban, seseorang yang rela menderita, untuk orang lain, gitu. Untuk orang lain menjadi lebih baik, untuk membuat orang lain menjadi lebih sukacita, gitu ya. Untuk orang lain itu bisa mendapatkan manfaat yang lebih, gitu. Jadi seorang hero itu identik dengan pengorbanan, identik dengan rasa peduli, identik dengan penderitaan untuk orang lain lebih baik, gitu. Contoh, misalkan kita bilang, kita sering tahu sejarah Indonesia banyak pahlawan-pahlawan gitu kan. Nah, mereka adalah orang-orang yang rela berkorban agar generasi selanjutnya kita ini bisa mendapatkan kemerdekaan lewat mereka berjuang untuk kita semua gitu. Itu definisi hero atau pahlawan menurut saya. Oke, baik. Jadi orang yang mau mengorbankan kenyamanannya gitu ya Kak ya. Betul. Untuk kepentingan orang lain. Yes. Oke. Kak Peter ini kan udah nggak bisa dipisahin dengan Wahyu nih. Ya Wahyu ya Kak Peter ya Wahyu gitu kan. Sangat erat nih kaitannya nih ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang udah tahu, ada juga teman-teman yang belum tahu gitu ya Kak. Boleh dong Kakak jelasin sedikit apa sih Wahyu dan menceritakan sedikit nih Kak. Kenapa sih Kakak bisa membuat sebuah startup dengan background yang kurang lebih ya Kak nih ya, melakukan modernisasi warteg gitu. Nah, gimana sih Kak bisa mencetus ide seperti itu gitu? Oke. Semoga semuanya teman-teman di sini pernah dengar Wahyu ya. Kalau belum pernah dengar, Wahyu ini kita adalah perusahaan startup digital yang membantu warung makan, warung tradisional, UKM kuliner supaya mereka bisa naik level gitu. Supaya mereka bisa lebih baik dibanding sebelumnya gitu kan. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena sebenarnya alasannya beberapa hal gitu. Kalau misalkan kita bicara soal alasan bisnis, pasti karena peluangnya sangat besar. Kita bisa tahu di Indonesia ini sektor digital ini masih sangat kurang, sedangkan digitalisasi udah sebuah hal yang pasti gitu. Jadi opportunity untuk mendigitalisasi sebuah industri itu menjadi sebuah sebuah kesempatan khususnya di industri-industri yang sudah jadi bagian dari hidup kita. Misalkan Gojek berhasil mendigitalisasi ojek gitu kan, karena ojek udah bagian dari kehidupan orang Indonesia gitu. Kita tahu juga kos-kosan udah bagian dari hidup Indonesia, ada startup Mami Kos dan seterusnya. Jadi sesuatu yang udah jadi bagian hidup orang Indonesia tinggal ditambahkan unsur digital aja. Jadi itu jauh lebih mudah dan potensinya lebih besar. Karena itu saya tap in warung makan, karena warung makan belum ada yang merangkul pada saat itu. Jadi saya lihat ini, padahal warung makan ini udah jadi bagian dan budaya
orang Indonesia juga kan, apalagi di sini kan banyak mahasiswa, banyak anak kos-kosan, ya kan. Benar. Makannya pasti ya di warung makan, di tempat makan gitu kan. Kalau di mall terus ya habis duitnya gitu kan. Jadi makanya saya melihat bahwa ini sebuah opportunity bisnis gitu satu sisi. Tapi di sisi yang lain sebenarnya kita bisa lihat bahwa warung makan ini punya peranan penting gitu ya di dalam kehidupan kita semua gitu. Bagaimana satu tempat makan ini bisa memberi makan banyak orang. Mungkin satu warung makan bisa memberi makan 50 sampai 100 orang gitu kan. Nah, berkat warung makan itu kita bisa ada sekarang ya kan. Dulu saya juga makan di warteg dan berkat saya bisa makan di warteg dengan harga segitu, makanya saya bisa ada sekarang. Berarti saya ada utang budi sebenarnya sama mereka juga gitu. Ada yang jadi dokter, pasti dulu pas mahasiswa juga makannya di warung makan juga. Ada yang jadi siapa, pasti dulu makannya di warung makan. Jadi warung makan ini punya punya peranan juga di dalam kehidupan kita semua. Dan ini saatnya buat saya pribadi untuk membalas budi atas kebaikan mereka. Kemudian yang tadi saya cerita juga, yang dari 50 sampai 100 orang, banyak dari mereka makan sebenarnya mungkin ada rasa keterpaksaan gitu kan, karena ya gimana, nggak ada tempat lagi yang cocok dengan budget dan dompet kita gitu kan. Padahal kalau misalnya kita lihat tempatnya juga rada kurang menyeramkan, rada menyeramkan ya, rada jorok gitu kan. Terus kemudian juga kayak kita mau makan juga jadi ragu-ragu dan sebagainya. Nah, ada unsur higienis yang ingin dibereskan sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya warung makan jadi lebih baik, warung makan jadi lebih rapi, akhirnya orang-orang yang makan juga mendapatkan akses makanan yang bersih, yang sehat gitu kan, yang lebih baik, yang nantinya harapannya bisa menghasilkan generasi-generasi yang lebih yang lebih baik karena mendapatkan akses makanan yang lebih baik gitu. Jadi sebenarnya ada unsur sosialnya dan ada unsur bisnisnya pastinya gitu. Oke, jadi itu udah terang benderang banget ya, Wahyu itu alasannya itu bisa kita tiru nih ya. Sebenarnya ya, alasannya ya, tapi kita mencari peluang-peluang usaha yang lain nih. Kak Peter juga menyinggung tentang peluang, tentang opportunity gitu ya. Tapi saya tahan dulu tuh, pertanyaannya saya agak belakang tuh. Karena itu juga menarik tuh ya, bagaimana sih cara kita melihat peluang gitu Kak Peter. Nah, tapi sebelumnya saya mau nanya nih Kak. Pasti kita ini kan mahasiswa nih, Kak Peter udah duluan nih melalui masa yang kita lalui sekarang. Nah, di mana sih Kak Peter untuk memutuskan, oke, aku bakalan jadi seorang entrepreneur nih, saya bakalan membuka usaha nih. Di titik mana sih Kakak yakin untuk membuka itu? Soalnya yang kita tahu kan, bahwa membuka suatu usaha itu bukan perkara yang gampang gitu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan risiko-risiko yang mungkin saja dan pasti dihadapi gitu. Nah, gimana sih Kakak meyakinkan diri Kakak untuk menjadi entrepreneur seperti itu? Kalau saya mungkin kasusnya berbeda. Jadi kalau saya pribadi memang dilahirkan dari keluarga yang background-nya semuanya rata-rata pengusaha gitu. Jadi ya maklum ya, Chinese background yang kayaknya punya toko, punya usaha gitu kan. Jadi udah mindset-nya bahwa ketika selesai sekolah nanti, selesai kuliah nanti, pengen punya usaha sendiri gitu. Jadi memang mindset-nya waktu itu dibentuk kayak gitu. Nah, jadi dari SMA aja saya udah tahu bahwa saya udah pengen jadi pengusaha sebenarnya. Nah, singkat cerita, sempat ada momen di mana saya akhirnya bekerja lagi gitu ya, dari bekerja di sebuah perusahaan iklan. Nah, perusahaan iklan itu ternyata yang tadinya saya berpikir, oh ya deh saya coba bekerja dulu deh untuk bisa mendapatkan pengalaman gitu kan, pengen tahu perusahaan yang tepat seperti apa sih. Nah dari sana ternyata saya kerja cuma 3 bulan. Kerja 3 bulan, kontrak saya nggak diperpanjang, saya nggak dipecat lah, kontraknya diselesaikan gitu ya. Dan itu ternyata menimbulkan rasa sakit hati juga waktu itu, kecewa juga. Aduh, ya kan? Kok saya
saya nggak diperpanjang kontraknya gitu, dan akhirnya membuat saya kecewa. Saya pikir udah deh, saya nggak mau kerja sama orang lagi, saya mau usaha sendiri aja deh gitu. Saya pengen usaha sendiri, dan saya pengen supaya usaha saya bisa merangkul banyak orang gitu ya, bisa membantu banyak orang gitu. Jadi memang itu yang membuat saya melatar belakangi kenapa saya bisa jadi pengusaha. Mulai saat saya dipecat itu, saya mulai jadi serial entrepreneur. Saya mulai jadi pengusaha gitu. Oke. Jadi latar belakang cukup agak sedikit ini ya Kak ya. Kelam ya Kak, karena oke. Jadi mempunyai titik yang berbeda-beda ya Kak, tetapi ya ujung-ujungnya kita harus tetap yakin ya, kalau mau jadi entrepreneur ya harus yakin gitu ya Kak. Meskipun memiliki latar belakang masalah atau awal mula kecetus kita mau menjadi entrepreneur. Nah, Kak Peter, kita ngebahas aja nih Kak, langsung ke peluang gitu. Nah, kan waktu mungkin sekarang kalau orang yang bikin kayak Gojek lagi itu, Gojek atau apa gitu ya, yang seperti Gojek atau yang seperti Wahyu ini gitu kan. Nah, kita udah pernah kepikiran dong, oh iya orang yang misalnya buat Gojek lagi yang seperti Gojek, kita udah, oh ya biasa aja gitu kan. Tapi pada saat Gojek pertama kali muncul, atau Wahyu ini juga pertama kali muncul, itu tuh kayak benar-benar nggak pernah kepikiran gitu. Oh kok bisa gitu kan, sangat membantu gitu. Kayak nggak pernah sama sekali kita terpikirkan bahwa pesan ojek itu segampang itu gitu. Ya kan Kak? Atau mungkin kalau misalnya Wahyu ini orang-orang yang bekerja di membuka usaha makanan gitu ya, warung makan itu sangat terbantu sekali gitu kan Kak. Nah, tetapi pertanyaan saya adalah bagaimana sih Kakak bisa melihat peluang itu gitu? Bagaimana sih kacamata Kakak supaya kita bisa melihat peluang yang sama gitu Kak? Kan kita masih belum ada pengalaman nih ya, hampir rata-rata nih. Gimana sih Kak caranya gitu? Ada nggak tips-tipsnya? Ya. Jadi yang namanya peluang itu ya memang harus kita cari ya gitu. Nggak bisa yang tiba-tiba kita lagi kita yang selalu santai tiba-tiba muncul ide gitu. Nggak bisa juga gitu. Nah, peluang itu memang ditemukan gitu kan. Nah, dan lebih baik lagi ketika sebenarnya kita punya hati di sana. Contoh ya, pakai Wahyu. Kenapa sih orang-orang nggak terpikir seperti itu? Ya mungkin karena saya punya hati, saya punya beban di soal makanan di warung makan, gitu. Jadi itu karena memang ada sebuah panggilan, ada sebuah hati di sana, gitu. Makanya kenapa ketika saya punya hati di sana, ada kok kayaknya makanan di warung makan kok kayaknya kurang meyakinkan ya, kok kondisi warung kok kurang baik ya gitu. Jadi sebenarnya itu dari sebuah panggilan gitu ya, dari sebuah panggilan yang saya pikir oke, ini kayaknya harus dibereskan gitu kan. Nah, mungkin juga itu yang dialami oleh Nadim juga mungkin gitu ya, ketika dia lihat kok ini kayaknya mau berkendara di segitiga emas kok kayak macet, kalau mau pakai motor kok kayaknya susah gitu kan. Jadi kayaknya butuh sesuatu yang kayak Gojek gitu kan. Jadi sebenarnya berawal dari sebuah masalah yang ingin diselesaikan gitu. Jadi coba lihat kira-kira sebenarnya di sekitar kita atau kita sendiri deh gitu. Ada masalah apa sih yang pengen dibereskan gitu. Nah, masalah itu sebenarnya sama dengan peluang. Masalah itu sama dengan opportunity gitu. Jadi mungkin kalau sebagian besar orang berpikir bahwa itu adalah sebuah masalah, tapi sebagai seorang pengusaha harus berpikir bahwa itu adalah kesempatan gitu. Sebagai contoh, kalau misalnya ada orang bermasalah gitu ya, dan kita menawarkan solusi dan minta mereka bayar, pasti mereka mau bayar gitu. Jadi itu kan akhirnya jadi sebuah peluang gitu. Jadi makanya saran saya kalau misalnya kita ingin mencari sebuah peluang, coba cari kira-kira problem atau masalah apa yang ingin diselesaikan gitu ya. Dan masalah itu kalau bisa datangnya dari diri kalian sendiri yang merupakan panggilan atau ada beban di dalam diri kalian gitu. Nah, setelah kalian lihat ada sebuah opportunity itu, yang paling penting juga harus dilihat
seberapa besar itu menjadi sebuah bisnis gitu. Jadi ada beberapa peluang kesempatan, tapi ternyata kalau nggak bisa menjadi sebuah bisnis juga sama aja sebenarnya gitu. Jadi balik lagi kalau study case-nya Wahyu, sebenarnya ketika saya tahu bahwa warteg ini butuh bantuan, saya langsung menganalisa apakah ini bisa menjadi sebuah bisnis gitu kan. Jadi saya udah langsung kalkulasi berapa banyak sih warteg di Indonesia, di Jakarta, berapa banyak sih warteg di Indonesia, berapa banyak sih mereka yang kira-kira kita ambil persentase mereka mau menjadi mitra kita dan bertransaksi dengan kita gitu. Jadi pastikan bahwa peluang itu menjadi sebuah bisnis yang bisa menjadi bisnis yang sustainable gitu. Jadi jangan sampai peluang ada tapi ketika solusi kita tawarkan ternyata bisnisnya ya gitu-gitu aja, terus kemudian juga nggak ada perputaran cash flow di sana, buat apa gitu. Jadi makanya pada saat saya menganalisa warteg, saya lihat wah ini warung makan lumayan juga ya, kalau satu warung makan bisa 100 customer, kemudian satu piring aja misalkan ya paling rendah misalkan 10.000 nih gitu ya, satu hari 1 juta dikali 30 hari udah 30 juta, itu baru satu warung gitu kan. Jadi apalagi kalau misalnya 1.000 warung, 2.000 warung dan 10.000 warung gitu. Jadi makanya setelah kita lihat problem, kita lihat solusinya apa dan pastikan solusinya itu bisa membuat itu menjadi sebuah bisnis, dan pastikan bisnisnya juga bisnis yang bisa berkembang dan sustainable gitu. Oke. Kak, ini ya sangat detail ya Kak ya. Jadi tadi itu ada 2 tahap. Yang pertama mencari opportunity, yang kedua kita melihat bahwa itu bisa dijadiin bisnis nggak, seperti itu juga nggak kalah penting ya Kak. Dan tadi Kakak juga ada bilang nih ya di awal, itu penting sekali nih untuk kita nih ya, bahwa peluang itu tidak muncul tiba-tiba gitu ya. Kita jangan berharap kayak Newton dulu mungkin ya, dia duduk di bawah pohon apel terus buahnya jatuh terus dia kepikiran gitu bikin hukum Newton gitu ya. Mungkin itu nggak bisa terjadi di cara kita bikin mencari opportunity dalam berusaha ya. Kata Kak Vita tadi bilang opportunity itu harus dicari gitu ya. Dan baru dilihat tahap-tahap selanjutnya. Dan juga tadi ada juga hati kita harus di sana biar kita tuh bisa menyelesaikan masalahnya ya Kak ya. Betul. Oke. Teman-teman juga yang di sini, sebelum saya melanjutkan pertanyaan kepada Kak Peter, jadi teman-teman yang mau bertanya boleh banget, bisa, nanti kita ada sesinya sendiri, jadi teman-teman bisa langsung bertanya, dengan cara bisa menuliskan pertanyaannya, mengechat langsung ke akun yang ada di Zoom ini dengan nama Q&A. Jadi teman-teman bisa lihat Q&A, bisa chat direct message ke dia. Nanti pertanyaan yang beruntung yang kita pilih yang akan kita tanyakan kepada Kak Peter. Oke. Kak Peter, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dengan peserta, saya masih ada pertanyaan nih. Silakan. Ini Kak, kalau tadi kita ngebahas tentang bagaimana cara membuat peluang ya bisnisnya ya Kak, dari kitanya gitu kan. Nah, ini juga nggak kalah penting nih Kak, karena ini juga menjadi konsentrasi kita di trust. Karena trust itu juga kan community kita bersama-sama gitu kan, untuk kita bersama-sama menjadi orang yang lebih baik, melihat peluang yang ada gitu kan. Nah, makanya kita akan menyinggung pertanyaan ini Kak. Jadi Kak Peter, tentunya ya kita yakini juga, jadi lingkungan kita itu sangat mempengaruhi kita gitu sebagai manusia dan juga sebagai orang yang ingin membuka bisnis gitu ya Kak Peter. Nah, ada nggak sih Kak tips Kakak atau ada nggak sih kiat-kiat Kakak gimana sih caranya kita tuh bisa menjaga nih lingkungan kita, yang seperti apa sih yang kita harus pertahankan supaya kita bisa membuat bisnis seperti itu? Ya, gini, tepat seperti kata kamu Joy, karena seperti apa kita nanti gitu ya, sebenarnya tergantung lingkungan kita gitu sekarang gitu. Jadi seperti yang dikatakan kan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu. Jadi kita harus sangat hati-hati dengan siapa yang kita dekat gitu. Bisa jadi dengan pergaulan yang buruk itu bisa membuat kita terbawa arus gitu kan. Nah, jadi makanya kita perlu komunitas gitu kan yang bisa mendukung kita bisa menjadi lebih baik gitu. Komunitas yang bisa membuat kita bisa menjadi lebih positif gitu kan.
Jadi ya saya bersyukur dari dulu saya selalu selalu mempunyai komunitas yang membangun, yang bisa membuat kita bisa menjadi lebih baik, komunitas yang membuat kita di jalan yang benar, gitu kan? Karena apa? Karena ya kita tahu arus dunia sekarang aneh, gitu ya. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, gitu. Jadi makanya kita benar-benar harus punya komunitas yang membuat kita bisa senantiasa di jalan yang benar, gitu. Nah, termasuk karena ini pengaruhnya juga dengan bisnis juga, gitu ya. Kenapa? Karena di dalam bisnis itu kalau kita nggak hati-hati, gitu ya, banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita akhirnya mengikuti tata krama atau etika bisnis yang tidak benar juga, gitu. Contoh misalkan ya, korupsi, gitu ya. Kalau misalnya kita memang di sekeliling kita itu udah menjadi budaya, hati-hati, gitu kan. Bisa-bisa kita menganggap itu sebagai sesuatu yang ya udah biasa deh, gitu, nggak apa-apa kayaknya, gitu. Dan akhirnya kita jadi menganggap itu jadi sebuah hal yang lumrah dan biasa, gitu. Kemudian entertain orang, gitu ya, di klub-klub malam ataupun tempat-tempat yang kurang baik. Orang berpikir bahwa itu sebuah hal yang biasa, karena kalau nggak seperti itu usaha nggak bisa maju, gitu. Dan itu yang harus hati-hati sebenarnya. Jadi bagaimana kita benar-benar harus mempunyai komunitas yang benar-benar membuat kita selalu berpijak di jalan yang benar, gitu. Nah, percayalah ketika kita ada di komunitas yang benar, gitu ya, pasti Tuhan juga selalu akan buka jalan, gitu ya. Kalau yang nggak benar akan ditutup, kalau yang sesuai dengan jalannya Tuhan pasti dibukakan, gitu. Jadi makanya kalau misalnya mengacu kepada saya pribadi, Joy, saya selalu ingin ketika saya tahu, gitu ya, bahwa ini bisa berdampak kurang baik terhadap diri saya ataupun bisnis mungkin ke depannya, gitu ya, pasti akan lebih baik kita hindari, gitu. Lebih baik kita berkumpul, berteman dengan mereka yang memang kita bisa saling membangun, bisa saling mensupport, gitu. Sehingga ketika udah saling mensupport, itu pasti akan membuat kita bisa jadi naik level sih, gitu. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman, kiat-kiat dari komputer ini. Aku juga sebagai mahasiswa juga nih Kak, saya juga masih mahasiswa nih Kak, harus menjaga pergaulan juga nih biar bisa sukses nih kayak Kak Peter. Dan ini Kak, Amin. Katanya menurut orang ya, menurut orang katanya kalau mau kita lihat kita 10 tahun lagi seperti apa, coba catat 10 orang terdekat kita, gitu. Katanya kita akan mirip kurang lebih sama 10 orang terdekat kita, gitu. Oke. Oh ya, Pak Peter seperti itu. Aku mau tahu dong nggak 10 orang yang itu biar aku dekatin juga yang 10 orang Pak Peter 10 tahun dulu biar sama. Wah, jadi aku banyak banget itu kakak-kakak pembinanya itu kan pasti luar biasa. Makanya deketin kakak-kakak pembina di kelas. Oke, jadi teman-teman di sini ya, jadi 162 orang yang di sini nih, ayo catat sekarang, ayo teman-teman kalian biar lihat nih ke depannya bagaimana nih ya. Dan Kak Peter, kita udah masuk ke Q&A dari peserta nih Kak. Okay. Kita ada pertanyaan dari dia berkuliah di STDI Jakarta dari Imatun Nailah. Katanya bilang, dia bertanya nih Kak, apakah ada kendala untuk membangun Wahyu? Jika ada, bagaimana sih cara mengatasinya? Wah, ini lebih praktis ke pengalaman menjadi Kakak sebagai pemimpin di Wahyu ya Kak. Bagaimana tuh Kak? Gini, justru ada masalah itu jadi lebih menarik, gitu. Jadi makanya kalau seorang pengusaha, entrepreneur itu harus punya mindset masalah itu atau kendala itu jadi makanan kita setiap hari, gitu. Karena ketika kita menetapkan diri kita menjadi pengusaha dan kita punya usaha, pasti setiap hari ada masalah, setiap hari pasti ada kendala, gitu ya. Nah, makanya paling penting adalah mindset dulu, gitu.
mindset yang menyukai masalah gitu. Kenapa? Karena ketika kita nggak suka masalah, gitu ya, ketika kita menghindari masalah, pasti lama-lama akan membuat kita jadi stres, membuat kita jadi jenuh, membuat kita jadi down, gitu ya. Tapi ketika kita menyukai masalah itu, kenapa menyukai masalah? Kenapa? Karena artinya ketika kita menghadapi masalah dan mempunyai solusi, artinya kita lebih dekat dengan kesuksesan, gitu. Artinya ada satu halangan, satu pintu yang akhirnya kita bisa buka, gitu ya. Kemudian menuju ke pintu yang lain, masalah yang lain yang perlu kita bereskan lagi, gitu. Jadi itu adalah mindset seorang pengusaha, gitu. Mindset yang lain adalah gini, ketika kita menemui masalah dan kita berhasil membereskannya, artinya ketika kompetitor lain atau pesaing-pesaing lain yang ingin memulai usaha yang sama, mereka juga pasti memiliki masalah yang sama. Dan kita udah bereskan terlebih dahulu, gitu. Jadi makanya jangan sampai ketika menemui masalah dan akhirnya kita malah bingung dan nyerah, gitu ya. Sedangkan kompetitor mungkin mereka lebih semangat lagi buat membereskan masalah itu sehingga dia bisa jauh lebih unggul atau beberapa langkah di depan kita, gitu. Jadi makanya kita justru harus punya mindset, yuk ada masalah apa lagi yang harus kita bereskan, ada masalah lagi apa yang harus kita bereskan, gitu. Jadi fondasi mindset masalah dulu, gitu. Jadi buat teman-teman di sini itu menurut saya paling penting. Kenapa? Masalah itu setiap hari ada. Mau masalah internal, mau masalah eksternal, mau masalah dengan customer, mau masalah dengan partner, mau masalah dengan investor nanti, mau masalah ini setiap hari pasti akan ada masalah. Belum lagi kita pribadi juga mungkin ada masalah. Mungkin di dalam keluarga juga mungkin ada masalah. Jadi setiap hari pasti kita akan menemui masalah dan kendala. Tapi yang paling penting adalah harus selalu semangat positif untuk bisa membereskan masalah, karena masalah bukan untuk dihindari, masalah itu untuk harus ya diselesaikan, gitu. Ya, dan ketika kita punya mindset itu sehingga kita nggak akan stres, karena juga ada bilang kan ya, kesusahan sehari cukup untuk sehari, gitu. Besok akan ada kesusahan yang lainnya, gitu. Jadi makanya ya kita harus punya mental untuk bisa membereskan dan bertanggung jawab untuk itu, gitu, untuk membereskan hari itu juga. Jadi tadi terima kasih Kak Peter jawabannya tentang masalah ini. Ini juga masalah tadi Kak Peter bilang setiap hari ada, dan yang paling penting tadi ada mindset dari masalah itu kita harus ubah ya Kak. Bukan suatu petaka tapi melainkan banyak tadi ya, bisa jadi peluang dan yang lain-lain ya Kak Peter. Karena seorang pengusaha itu adalah seorang problem solver. Oke. Seorang leader itu, seorang pemimpin adalah problem solver, gitu. Kalau kamu ingin maju, kamu harus menjadi seorang problem solver, gitu. Jadi lebih baik orang-orang yang ketika menghadapi masalah tapi bisa menghadirkan solusi, gitu. Oke. Iya. Kalau ngomongin masalah nih Kak, kayaknya Wahyu juga salah satu orang yang ini ya, salah satu perusahaan yang sangat berjuang sekali nih ya dalam masalah pandemi ini ya Kak. Wah, lumayan, ya, banget. Apalagi masalah terbesar itu ketika membuat warung-warung ini mempunyai kebiasaan pakai masker, kebiasaan untuk benar-benar memperhatikan kebersihan dan protokol, gitu. Jadi selalu ada aja masalah. Oke, Kak tadi Kakak ada nyinggung sedikit tuh Kak masalah investasi, Kakak tadi ada singgung sedikit tuh Kak. Nah ini juga ada pertanyaan dari Deborah nih, dia nih dari Universitas di Jakarta juga. Dia bilang ingin bertanya, agak melenceng dari topik nih ya, yaitu tentang investasi katanya bilang. Nah, bagaimana Kak Peter memilih investasi dalam mengatur modal usaha? Kan banyak tuh di sosial media yang berbentuk aplikasi untuk investasi, yang bahkan BA, yang BA-nya sendiri adalah artis. Nah, bagaimana memilih investasi yang terbaik? Terima kasih, Kak. Wah, ini investasi nih. Soalnya lagi trending ya, Kak. Investasi ini kan untuk orang-orang muda lagi seksi banget nih, Kak. Jadi orang-orang pada mau nih. Bagaimana nih, Kak?
Ya, ya. BA itu berarti brand ambassador-nya artis gitu ya, yang Iya. menawarkan sebuah aplikasi untuk bermain saham gitu. Kalau misalnya ditanya saya pribadi, ya setiap orang kan beda-beda. Tapi kalau saya tidak bermain seperti itu. Kenapa? Karena saya akan bermain atau saya akan menetapkan investasi ketika saya tahu eh, saya tahu dan tahu benar dan kenal dengan industrinya gitu. Sedangkan untuk investasi saham kebetulan karena bukan sesuatu yang saya saya pernah geluti gitu ya. Jadi saya nggak pintar di sana sehingga saya merasa mungkin saya nggak di sana dulu deh gitu. Saya lebih baik menginvestasikan waktu, tenaga, dan uang saya terhadap sesuatu yang saya percaya gitu, yang saya rasa apa ya bisa bisa bukan hanya bicara soal uang gitu ya, karena tapi bagaimana bisa memberikan dampak buat orang lain gitu. Soalnya Oke. itu yang saya suka gitu. Oh Karena iya. kalau misalnya berbicara soal bermain saham, ya nggak apa-apa, silahkan aja pasti. Tapi pastikan itu sesuatu yang legit, sesuatu yang valid, sesuatu yang memang bisa dipercaya gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih baik menginvestasikan sesuatu kepada sebuah bisnis atau usaha yang memberikan dampak bagi banyak orang gitu. Sehingga kita nggak bicara cuma soal uang, tapi soal bagaimana bisa membantu banyak orang. Sehingga untungnya jadi dua, nggak cuma untung soal uang, tapi untung soal berkah juga karena kita bantu banyak orang kan gitu. Kak Peter, kalau itu kan kalau tadi itu untuk investasi ya. Tadi kakak udah jelasin menurut kakak. Tentunya tadi kita juga banyak banget ngebahas tentang mindset, tentang pola pikir, tentang diri kita kan sebagai ingin menjadi seorang pengusaha seperti itu kan. Tapi tentunya kita sebagai diri kita pribadi itu kan tidak terlepas dengan orang yang di sekitar kita, terutama nih orang tua nih kak. Ini sebenarnya pertanyaan dari Alfa Rizi nih sebenarnya udah pertanyaan yang sering banget terngiang-ngiang gitu. Banyak sekali orang bertanya tentang hal ini. Dan udah sering sekali, tapi juga saya penasaran nih Kak, menurut Kak Peter gimana nih jawaban dari Kak Peter? Pertanyaannya ini Kak, izin bertanya Kak, menurut Kakak untuk masa depan kita lebih baik ikut keinginan orang tua atau ikut passion kita sendiri? Padahal sebenarnya passion ini juga sebenarnya kita bisa pertanyakan ya, apakah passion yang kita sekarang udah yakini itu apakah benar passion kita kan? Nah, kalau Kak Peter gimana nih Kak? Antara orang tua dan keinginan sendiri. Nah, ini kan selalu menjadi problem di setiap generasi saya rasa nih Kak. Betul, betul. Wah ini mungkin cocok jawabannya dengan pengalaman saya gitu kan. Oke. Jadi gini, saya mungkin nggak sama seperti teman-teman di sini yang kuliah gitu. Saya cuma lulusan SMA dan itu pun memang karena decision saya waktu itu. Karena yang tadi saya pengen secepatnya jadi pengusaha sehingga saya pikir udah deh saya nggak perlu kuliah, saya kerja aja langsung sehingga saya punya modal untuk saya usaha gitu. Nah, decision untuk nggak kuliah itu yang akhirnya perlu diobrolkan dengan orang tua kan pastinya gitu ya kan. Kenapa? Karena saya selalu percaya bahwa orang tua itu wakilnya Allah di bumi ya kan. Orang tua itu wakilnya Tuhan di bumi. Jadi kita sangat perlu untuk mendengarkan pendapat gitu ya. Terus kemudian mendapatkan persetujuan dari orang tua gitu. Jadi jangan sampai kita membangkang, jangan sampai kita melawan atau bahkan sampai bertengkar gitu. Itu satu prinsipnya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan memang ternyata kok kayaknya kok kayaknya nggak sesuai sih gitu kan. Nah, pastikan kalau apa yang kalian ingini atau kalian ingin kerjakan itu kalian harus bisa yakinkan buat orang tua kalian gitu. Jadi jangan sampai jangan sampai kalian tiba-tiba datang ke orang tua kalian kemudian tanpa komunikasi, tanpa penjelasan yang jelas dan konkret kalian mau seperti apa gitu. Tentu orang tua nggak akan approve, tentu orang tua nggak akan setuju gitu. Jadi
saya percaya orang tua itu pasti akan setuju ketika memang mereka bisa diyakinkan anaknya akan seperti apa, kemudian masa depannya seperti apa, kemudian ya karena orang tua pasti sayang sama anaknya, gitu kan, dan orang tua pasti akan mendukung jika memang anaknya bisa meyakinkan orang tuanya kalau misalnya jalan yang dipilih ini sesuatu jalan yang bisa membuat anaknya bisa menjadi lebih baik, gitu. Tapi kalau misalnya orang tuanya nggak bisa diyakinkan dan melihat bahwa meragukan, ya agak sulit gitu. Jadi makanya menurut saya kita sebagai anak harus menunjukkan tekad gitu ya, bahwa tekad dan mungkin seperti layaknya sebuah proposal ya, proposal yang dapat approval dari pimpinan atau enggak gitu ya. Ketika kita bikin proposalnya baik, rapih dan jelas, akan mencapai target apa, goalnya apa, pasti pimpinan juga akan senang gitu karena target dan tujuannya jelas. Tapi kalau misalnya anak buahnya bawa proposal seadanya dan cuma asal ngomong dan nggak ada tujuan yang jelas, mungkin pimpinannya juga nggak akan setuju gitu. Jadi makanya lebih baik teman-teman yang memang udah tahu ingin seperti apa, coba bikin sebuah kayak rangkaian atau proposal yang jelas sehingga bisa meyakinkan orang tua kalian bahwa apa yang kalian pilih ini adalah sesuatu yang terbaik buat kalian. Oke. Semoga menjawab ya. Saya terbantu banget tuh. Tapi saya sudah juga mau lulus nih Kak Peter. Jadi ini juga menjadi pembelajaran saya juga. Jadi kalau memutuskan ada yang bertentangan sama orang tua, ya harus berusaha untuk meyakinkan mereka. Jangan sampai kita membangkang juga ya Kak. Kalau misalnya belum dapat approve, ya berarti proposal kita masih ada yang miss nih ya. Kita harus perbaiki lagi sampailah proposal kita tuh atau keinginan kita tuh bisa mendapat persetujuan dari orang tua. Betul. Kak Peter, sayang sekali waktu kita sudah habis Kak untuk webinar kali ini. Wah, cepet ya waktunya ya, nggak terasa. Iya, asik ya pembicaraan kita ya Kak. Tapi sebelum Kakak meninggalkan Zoom ini, atau kita kembalikan kepada MC kita, Kakak boleh nih loh Kak, memberikan closing statement kepada berapa orang nih ya, kita ada di sini. Kepada 169 orang, berarti 168 orang nih Kak. Closing statement kepada calon-calon pengusaha nih Kak. Ya, kalau saya boleh kasih saran, mungkin seperti yang tadi udah saya sebutkan di awal gitu ya. Jadi pengusaha itu gampang, kayak punya usaha ya langsung jadi pengusaha. Tapi yang sulit adalah mempunyai jiwa dan mental pengusaha. Gitu. Kenapa? Karena jalannya nggak mudah gitu. Perlu mental yang kuat, komitmen yang kuat gitu. Karena akan seperti sebuah roller coaster naik turun dan butuh komitmen yang kuat gitu. Nah, ketika kalian mendedikasikan diri kalian menjadi seorang pengusaha, pastikan usaha kalian adalah usaha yang mempunyai tujuan atau mempunyai dampak buat orang banyak gitu. Kenapa? Sehingga selain dari sisi bisnis, bisnis-bisnis yang punya memberikan dampak itu biasanya potensi yang lebih besar. Itu selain dari sisi bisnis. Tapi yang kedua, bisnis atau usaha yang memberikan dampak itu sebenarnya baik bagi kita pribadi. Gitu. Kenapa? Karena ya kita hidup di dunia ya memang harus bisa menjadi dampak dan berkat buat orang banyak gitu. Dan Tuhan memberikan kita kesempatan lewat usaha kita untuk bisa membantu orang banyak. Jadi bayangkan ya, misalkan di dalam satu usaha bisa berdampak bagi 100 orang gitu ya. Dan di sini ada 100 lebih partisipan gitu. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya jadi terdampak karena usaha kita semua gitu kan. Dan terutama adalah di masa pandemi seperti ini, di masa kayak ini kok kita lihat kok kehidupan dunia kok seperti semakin kalut dan gelap gitu ya. Bayangkan ternyata ketika usaha kita malah bisa menjadi terang buat orang banyak gitu. Bisa menjadi terang buat orang jadi punya harapan dan menjadi orang jadi lebih bahagia gitu. Ya itu sih saran saya,
Jadi pastikan usaha kalian adalah usaha yang mempunyai tujuan dan dampak bagi orang banyak. Oke, baik. Saya mengutip dari kata Kak Peter, membuat usaha yang harus berdampak untuk orang banyak. Dan di awal tadi Kak Peter mengatakan bahwa menjadi pengusaha, ya tinggal buka usaha aja, udah jadi pengusaha. Tapi menjadi mempunyai mental pengusaha, nah itu PR kita sekarang. Ya, nah, mungkin saya tambahkan lagi. Oke, silakan Kak. Yang terakhir, menjadi pengusaha itu pun adalah sebuah perjalanan gini, singkatnya gini, entrepreneur journey, it's a spiritual journey, gitu. Jadi menjadi pengusaha itu justru harus makin banyak kita datang sama Tuhan, gitu. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, roller coaster-nya, kehidupan kerasnya, dan pressure-nya itu justru jangan sampai membuat kita malah jauh dari Tuhan, tapi justru membuat kita benar-benar bisa bersandarkan Tuhan. Karena segala sesuatu itu adalah dari Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi Tuhan. Jadi sebagai contoh, petani gitu ya, petani ya dia bisa bekerja, bisa menggarapkan sawahnya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya yang di atas nggak kasih matahari dan hujan, juga akan sama aja gitu. Jadi makanya pengusaha bisa berusaha, tapi biarkan Tuhan juga yang juga bisa, kita juga harus bekerja sama Tuhan. Baik, itu juga penting sekali ya Kak. Waduh, saya mau mendekatkan diri dengan Tuhan nih, dekat-dekat nih Kak. Mantap. Oke, Kak Peter, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak, dan saya yakin ya teman-teman di sini juga pastinya banyak sekali mendapatkan manfaat dari perbincangan kita Kak. Saya rasanya masih mau ngobrol 2 jam lagi nih Kak, tapi karena memang keterbatasan waktu kita tidak memungkinkan untuk melanjutkan, sehingga talk show kita harus berakhir di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Kak di lain kesempatan ya. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan, semoga semakin maju. Oke, terima kasih banyak Kak Peter, dan teman-teman, berakhir juga sesi talk show kita pada kesempatan kali ini, dan saya kembalikan acara kita kepada Darlene. Baik, terima kasih untuk Joy, dan terutama terima kasih untuk Kak Peter udah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing dengan kita hari ini. Benar-benar ya teman-teman, kalian juga udah mendapatkan kan insight-insight, motivasi yang benar-benar dapat membuat kita menjadi hero-hero kita sendiri di masa depan. Semoga talk show tadi bermanfaat ya bagi kalian. Nah, tadi kan aku udah bilang guys, kalau kita akan ada satu pengumuman spesial mengenai program Trust Jakarta yang akan segera dilaksanakan nih. Nah, program itu apa? Langsung aja yuk kita check out video singkat ini. Di era new normal ini, semua kegiatan perkuliahan jadi serba digital. Tentunya banyak penyesuaian yang dihadapi mahasiswa. Mulai dari kesulitan belajar daring di rumah, konsentrasi yang berkurang, dan juga pembatasan dalam menanyakan soal-soal yang tidak kita pahami. Sehingga waktu belajar dan berinovasi jadi nggak maksimal. Tapi di situasi sekarang juga mengharuskan kita memiliki skillful yang dapat membuat kita tetap maju dan bertahan dalam dunia pendidikan maupun dunia pekerjaan. Sobat Trust jangan khawatir ya. Kampus 101 by Trust Jakarta solusinya. Kampus 101 akan membawa kamu memiliki skill dan juga kamu bisa bebas berinovasi. Kampus 101 banyak pilihan kelasnya, mulai dari content creator, Mandarin, Inggris, Jepang, TOEFL, akuntansi, gitar, dan bahkan kelas IT. Semua bisa kamu dapatkan dengan gratis. Tentunya bukan gratis abal-abal ya. Selain bimbingan belajar dan skill, kamu juga bisa mendapatkan teman baru, kakak pembina yang sabar membimbing,
pelatihan karakter, dan juga spiritual. Bukan saja di luar, tetapi di dalam juga dibimbing loh. So, teman-teman, tunggu apa lagi? Segera daftar Kampus 101 ya. Nah, teman-teman gimana nih? Kalian udah lihat kan tadi video singkat mengenai kelas-kelas yang ada di Kampus 101? Aku tuh juga lulusan Kampus 101 loh. Tahun lalu tuh aku ikut Kampus 101 dan tahun ini aku berencana untuk ikut lagi. Aku mau cerita sedikit ya, di Kampus 101 ini aku tuh belajar banyak banget. Aku tuh bisa memaksimalkan potensi aku, kesukaan aku, terus dibimbing juga sama mentor yang baik dan sabar banget. Terus aku juga bisa kenalan sama teman-teman baru. Pokoknya seru deh. Terus kalau misalnya kamu ngerasa kamu tuh belum bisa sama sekali atau kamu ngerasa nggak enak nih karena kamu belum bisa sama sekali, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Di sini kalian emang bisa banget belajar dari nol dan akan dibimbing banget loh. Terus sekarang juga ada kelas baru nih, ada kelas persiapan TOEFL. Apalagi kan kalian bisa les gratis dengan mentor yang baik, sabar, dan menjanjikan banget. Yuk buruan daftarin diri kalian di Kampus 101. Aku tunggu kalian di kelas ya. Sekarang acara aku balikin ke MC. Terima kasih. Terima kasih Valen atas testimoni singkatnya yang benar-benar kita juga bisa dengar Valen tadi ya, bahwa Valen sangat-sangat terbantu oleh kelas-kelas yang ada di Campus 101. Nah, teman-teman, tadi udah diumumin juga bahwa Campus 101 akan buka pendaftaran, jadi kalian juga stay tune ya ke Instagram Trust, dan nanti Trust Jakarta juga akan mengumumkan lebih lanjut mengenai pendaftarannya. Nah, oke nih, mungkin sekarang sesi yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang nih. Bagi yang ikut giveaway, kalian harus dengar baik-baik ya ini, karena sekarang juga aku akan mengumumkan pemenang giveaway-nya. Ayo nih, kalian udah siap belum? Udah deg-degan belum nih? Oke, langsung aja ya kita umumin 2 pemenang beruntung yang akan mendapatkan wireless Bluetooth earbuds. Oke, apakah siap semua? Oke, mantap. Oke, boleh nih kita tampilin slide-nya nih. Siapa yang akan menang ya kira-kira? Kalian bukan ya? Oke, langsung aja ya teman-teman. Untuk pemenang pertama jatuh kepada akun Instagram dengan akun @its_ltt. Dan yang kedua _D3PIII03. Bisa dilihat di situ ya teman-teman, 2 pemenang beruntung kita. Yang pertama dengan akun @its_ltt dan yang kedua dengan _D3PIII03. Jika kedua orang yang memiliki akun Instagram ini berada di sini, boleh langsung chat ke Q&A, ke akun yang di Zoom ini yang bernama Q&A, dan kalian bisa di-chat nih, nama kalian, nomor WA kalian, dan juga akun mana yang kalian punya. Jadi aku ulangi sekali lagi ya teman-teman, bisa langsung chat ke Q&A dengan format nama, lalu nomor WhatsApp, dan juga akun Instagram kalian yang mana. Boleh langsung chat ya, nanti tim Trust akan menghubungi lebih lanjut untuk pengiriman hadiah dan sebagainya. Oke teman-teman, nah sayang sekali sebentar lagi kita harus mengakhiri acara kita, tapi aku punya pengumuman lagi nih. Tadi kalian udah lihat kan pendaftaran Kampus 101 itu ternyata dibuka hari ini juga. Jadi kalian jangan leave di WA Group dulu ya, karena di WA Group itu kita akan mengirimkan link pendaftaran Kampus 101. Selain itu, selain mengirim link Kampus 101, kita juga akan membagikan sertifikat melalui WA Group itu. Nah, sertifikat sendiri akan dikirimkan maksimal ya
bukan maksimal sih, kurang lebih 3 hari setelah webinar. Jadi ditunggu ya teman-teman, 3 hari setelah dari hari ini sertifikat akan mulai dibagikan. Oke teman-teman, sebuah acara nggak lengkap dong kalau nggak ada foto bersama. Oleh karena itu, aku undang kalian semua hadirin yang ada di sini untuk buka kameranya dan kita akan foto bersama. Boleh nih, aku beri kesempatan buka kamera dulu, rapi-rapiin rambut dulu. Oke, wah mulai banyak nih wajah-wajah yang cemerlang calon-calon hero Indonesia kita nih. Oke, boleh open kamera dulu, rapiin rambutnya, pasti senyum yang terbaik. Oke, boleh nih, aku masih kasih kesempatan. Di sini kita ada 7 slide kan ya, yang masih mau buka boleh nih. Oke, kalau sudah mungkin aku minta bantuan operator ya untuk capture foto kita pada hari ini. Oke, terima kasih Kak Darlin. Oke teman-teman, kita mulai dari slide pertama ya. Jadi bisa siapkan gaya terbaik kalian. Tahan ya, 1, 2. Oke, masih benerin rambut. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya save dulu. Yang ada di slide 2 boleh siap-siap. Oke, slide 2. Siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar, saya save dulu. Yang di slide 3 boleh bersiap. Oke, slide 3 siap. 1, 2, 3. Oke, slide 4. 1, 2, 3. Oke, slide 5. 1, 2, 3. Slide 6. 1, 2, 3. Oke, terakhir slide 7. 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan ke Kak Darlin ya. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih operator sudah membantu foto bersamanya. Nah, sayang sekali teman-teman, kita harus mulai menutup acara ini nih. Nah, oleh karena itu saya mau mengundang Kak Eko untuk memimpin doa penutup kita pada hari ini. Untuk Kak Eko, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Mungkin sebelum ditutup ya, saya izin menyampaikan sedikit ucapan terima kasih ya pada Kak Peter yang sudah berbagi ilmu kepada adik-adik ya, berbagi ilmu dan pengalaman. Teman-teman juga perlu ketahui kalau memang pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Ketenagakerjaan itu mendorong ya setiap orang ya masyarakat untuk menjadi seorang wirausahawan ya, menjadi seorang entrepreneur ya. Nah, ini Kak Eko sedikit bagi data saja ya untuk supaya kita merasa betapa bermanfaatnya apa yang sudah kita dapatkan ya. Jadi kalau melalui Kementerian Koperasi ya dan UKM sendiri di data 2016 rasio kewirausahaan itu 3,1%, itu sudah meningkat dari rasio sebelumnya 1,67% dan pemerintah memiliki target bisa sampai 4% ya masyarakat yang berwirausaha. Sementara kalau batas minimal rasio kewirausahaan sebuah negara itu 2%. Ya, jadi Trust hadir juga ingin memberi insight ya kepada teman-teman mahasiswa. Yang mahasiswa kan biasa disebut sebagai agent of change, ya, agen perubahan, ya,
Semoga setelah mendengar pengalaman dari Kak Peter dan juga sharing ilmunya tadi, bisa dapat insight ya, terdorong untuk mulai ya memiliki minat untuk berwirausaha ya. Tadi satu statement yang saya sangat terkesan ya dari Kak Peter tadi, dikatakan menjadi seorang entrepreneur itu justru perlu menyukai masalah ya. Ketika masalah itu datang, justru tugas kita ini membuat masalah itu menjadi peluang, ya kan? Melihat masalah ini bukan sebagai masalah, tapi sebagai sebuah peluang, ya. Dan ketika peluang itu datang, nah kita sebagai seorang entrepreneur adalah bertugas mencari solusi. Nah, di masyarakat kita saat ini juga situasi pandemi, berbagai masalah timbul. Nah, mari adik-adik mahasiswa sebagai agent of change ya, agen-agen perubahan ya, kita melihat berbagai masalah yang ada itu justru menjadi sebuah peluang untuk kita menjadi manfaat bagi masyarakat. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Peter, terima kasih juga untuk tim Trust ya yang sudah sangat bekerja keras untuk menyelenggarakan seminar sederhana ini. Semoga ini menjadi manfaat, menjadi berkat bagi teman-teman yang hadir pada siang hari ini ya. Nah, kita akan menutup di dalam doa. Teman-teman dipersilahkan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing berdoa untuk seminar ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman sendiri, juga bagi masa depan teman-teman ya. Nah, saya di sini saya mohon izin sebagai pemeluk Kristiani untuk berdoa secara Kristiani. Teman-teman bisa berdasar agama dan kepercayaan masing-masing berdoa ya. Saya mohon izin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin seminar ini dari awal, pertengahan sampai akhir, sehingga ilmu yang telah dibagikan kiranya bisa menjadi manfaat bagi kami, dan lebih daripada itu, kami ke depan bisa menjadi manfaat, menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kami. Sebagai seorang mahasiswa, mendorong satu solusi di tengah setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Kami mau kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan. Dipersilakan kembali kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Eko udah memberikan kata-kata singkat dan juga doa penutup untuk kita ya. Hari ini sekarang juga kita harus mengakhiri acara kita nih. Sayang sekali ya teman-teman, udah harus mengakhiri webinar yang sangat-sangat seru, talk show tadi juga sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Oleh karena itu teman-teman, jangan lupa juga ya untuk follow dan like Instagram @trust.jakarta untuk tahu update-update ke depannya akan program-program yang seru, webinar-webinar yang seru, dan tentunya giveaway juga. Dan jangan lupa untuk tetap stay di WA Group untuk mendapatkan sertifikat dan untuk mendapat link pendaftaran Campus 101 juga. Akhir kata, saya Darlin Natania mewakili seluruh panitia webinar From Zero to Hero dari Trust Jakarta. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan selama pelaksanaan webinar ini. Sampai jumpa di webinar Trust Jakarta berikutnya. Sampai jumpa. Bye semua. Taruhan ya, jangan lupa. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan
mulia.